Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini salamnya agak semangat ini. Udah kena rambutan ya. Semangat, semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar Bapak Asmawi, suami dari almarhumah Ibu Maskuro binti Bapak Haji Umar. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran oleh Allah. Wabil khusus untuk almarhumah, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala nilai amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para tamu, para undangan, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis penutupan tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk bersama di majelis ini dalam rangka mengiringi doa telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Ibu Maskuro. Beliau ini kalau dari segi usia, Pak, ini sama dengan saya, karena memang teman bareng ya, tetangga juga, saudara juga, sekitar usia 48 tahun. Muda apa tua itu, Pak? Hah? Sedang. Daugan. Jadi almarhumah ini boleh dibilang usianya tidak begitu tua, Pak ya, belum tua. Tapi ya itu namanya umur. Yang sudah tua belum apa? Belum dipanggil, Pak ya. Yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang para bapak sekalian, sekarang ini orang yang usia muda-muda sudah dipanggil oleh Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalika. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan sedikit orang yang melampaui itu. Sedikit orang yang mati umurnya di atas 70 tahun. Sedikit. Ya, kalau ada bisa dihitung pakai jari. Bahkan sekarang ini bukan dari sitin, Pak, bukan dari 60. Tetapi di bawah 60 sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Ini artinya para bapak hari sekalian, yang usianya sudah 40 ke atas, 45 ke atas,
Udah 50 Pak ya. Sudah harus apa? Siap-siap. Harus sudah siap-siap. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil, dijemput oleh malaikat Israel. Para bapak hari sekalian, mau umur panjang, mau umur pendek, yang penting adalah kita bisa menjadi manusia yang baik. Buat apa umur panjang 70 sampai 80 tidak jadi orang baik. Nggak apa-apa usia 40 sudah meninggal, usia 50 sudah kembali menghadap Allah, tapi kita tercatat menjadi orang baik. Dan saya yakin almarhumah ya, malam hari ini kita bersaksi bahwa almarhumah min ahlil khair, termasuk orang yang baik. Karena menurut catatan putranya ya, Ustadz Fikri ini, beliau ini almarhumah Pak, memang beberapa bulan terakhir, kata Ananda Fikri ini katanya sudah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Setiap hari Jumat membawa sembako subuh. Terus juga setiap hari temennya Quran. Setiap bulan hatam Quran. Tanda-tanda bahwa almarhumah tahu kalau mau pulang kampung. Sudah siap bekalnya Pak ya. Kita pengen tuh Pak begitu. Pas kita mau pulang, kita udah siap-siap. Kita mau apa yang kita bawa. Makanya malam hari ini kita bersaksi bahwa almarhumah min ahlil khair. Para bapak hari sekalian, seperti siapa Pak? Umur yang pendek tetapi amalnya banyak. Seorang ulama besar, seorang imam mazhab, dan mazhab kita yaitu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, beliau ini wafat pada hari Jumat Pak, pada malam Jumat. Imam Syafi'i menjelang Isya. Kemudian beliau wafat di usia 54 tahun. Muda sekali Pak ya. Jadi kalau almarhumah tadi 48 tahun, berarti cuma kacak berapa? 4 tahun Pak ya. 6 tahun. 54 tahun masa usia produktif. Apalagi hidup di zaman Imam Syafi'i, yang rata-rata usia orang dulu panjang. Tapi beliau masih sangat muda Pak, udah dipanggil oleh Allah. Nah ini patut gembira Pak, karena almarhum Imam Syafi'i ini Pak, di usia 54 tahun sudah banyak memiliki karya yang begitu besar. Dalam satu catatan beliau punya buku hampir 200 buku yang dikarang. Bukan tipis-tipis Pak. Kayak kitab itu berapa jilid? Belum Majmu' 23 jilid. Belum Ar-Risalah, banyak kitabnya Pak. Kalau dihitung antara lembaran kitab yang ditulis dengan usia yang 54 tahun Pak, lebih banyak lembarannya Pak. Nah ini saya bilang tadi, nggak apa-apa umur pendek tapi banyak amal apa? Soleh, banyak amal kebaikan. Nah mudah-mudahan kita Pak, mudah-mudahan kita malam hari ini duduk di sini dikasih nasihat oleh almarhumah. Saya bilang tadi yang udah usia 45 ke atas,
Udah harus banyak kira-kira kali kalau kayak Imam Syafi'i mah Pak, kita udah nggak bisa ngejar Pak ya. Paling tidak seperti almarhumah nih Pak, beberapa bulan terakhir sebelum dijemput oleh malaikat Israel sudah siap. Kira-kira amal apa yang bisa menemaninya? Itu mudah-mudahan kita termasuk dicatat oleh Allah orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pengen Pak jadi orang baik? Pengen Pak? Ciri orang baik Pak, ciri orang baik yang pertama, panjang umurnya, baik amalnya. Di mana ada orang Arab Badawi, orang Arab Badui Pak ya, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik apa? Amalnya. Jadi kalau pengen menjadi orang baik, nah ini yang pertama adalah Pak, panjang umur, baik amalnya. Nggak apa-apa panjang umur kita, tapi kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan. Kadang-kadang Pak ya kita iri kalau ada orang usia sampai 120. Itu di cabang Bungin Pak, saya ada jamaah satu tuh 136 masih seger. Makannya sehari 7 sendok nasi, terus makannya di batok, udah segitu doang. Nah ini kita makan nasi berapa Pak sehari? Pagi-pagi sebungkus Pak ya, nasi uduk sama tehnya segelas, nah bala-balanya 2, risolnya 2. Wah, luar biasa udah Pak ya. 136 Pak. Nih alhamdulillah Pak ya. Sampai-sampai saya ke sana itu, kata beliau itu, ya pakai bagi saya sorbannya, kata sorbannya. Saya bagi sorbannya waktu itu. Cuman kata mantunya, nih Mbak dikasih sorban nih Mak Kiai, tapi sholat ya, gitu. Tapi sholat ya. Gitu. Nah ini jangan sampai Pak ya, umur panjang tapi kita masih belum banyak amal soleh kita. Mau umur panjang amalnya nggak soleh, apa mau umur pendek amalnya soleh Pak? Mau yang mana? Mau yang panjang tapi apa? Soleh. Itu ciri orang baik pertama. Ciri orang baik yang kedua Pak, ciri orang baik yang kedua adalah tidak ingkar melunasi hutang Pak. Kadang-kadang kita punya hutang tarsok Pak ya, atau pura-pura apa? Pura-pura lupa. Dimana kata Rasulullah, khairukum ahsanukum qadaan. Hadisnya ini Pak, muttafaqun alaih, sahih Muslim ya. Dimana kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik membayar hutang. Hutang kita sama Allah segera. Sholatnya mungkin banyak yang ditinggal, segera bayar sebelum kita udah nggak bisa sholat. Utang puasa yang sengaja kita nggak puasa, masih punya utang, segera. Utang sama manusia juga apa? Segera. Kalau pengen jadi orang apa? Baik. Jadi kalau ada orang yang mundur-mundur Pak ya, bayar utang besok, itu tanda-tanda orang tidak baik. Termasuk utang sama Allah Pak. Ya. Kalau utang duit makan urusannya sama orang bersangkutan Pak ya. Tapi utang sama Allah kita hitung-hitung. Berapa sholat yang pernah kita tinggalkan? Berapa puasa yang pernah kita tinggalkan? Kalau sudah kayak almarhumah Pak, udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa puasa,
Kalau masih punya utang kita mati, siapa yang mau bayarin? Nggak ada yang bayarin. Ya, kalau suami mau bayarin, kalau anak mau bayarin, kalau nggak dibayarin, orang itu ditagih di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segera kalau kita pengen mati dalam keadaan apa tuh? Baik. Kemudian yang ketiga ciri orang baik, di mana kata Rasulullah adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sepaling baik adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, mudah-mudahan ya Pak ini ya. Ini tanda-tanda kebaikan yang ada pada almarhumah. Karena sebelum beliau dipanggil oleh Allah, dijemput Pak ya, beliau sudah dekat dengan Al-Qur'an. Ini tanda-tanda beliau orang baik. Jadi orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, orang-orang yang belajar Al-Qur'an, ini adalah orang-orang baik yang Rasulullah sudah nyatakan dalam hadisnya. Jadi bapak-bapak jangan pernah berhenti untuk terus belajar Al-Qur'an. Jangan dibilang, ya gue udah tua, udah lu aja pada bocah, pada belajar loh, begitu ya. Jangan. Karena yang mana belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita mati baru berhenti itu belajar. Selama kita masih hidup, maka kita punya kewajiban untuk apa? Belajar. Terutama Pak, belajar Al-Qur'an, membaca surah Al-Fatihah itu paling utama. Makanya kenapa dulu guru kita, Guru Muhammad Pak ya, kalau belajar ngaji sama beliau, pertama kali yang disuruh baca surah apa? Fatihah. Kalau belum lempeng Pak, berminggu-minggu masih itu juga. Karena Fatihah itu Pak syarat sahnya sholat. Kalau Bapak baca kuliah, baca qul huwallah, surah An-Nas, Al-Falaq, yang lain-lain masih bledak-bleduk Pak ya, itu masih dimaafkan ketika sholat. Tetapi kalau Bapak baca surah Fatihahnya yang tidak lempeng di dalam sholat, ini yang berbahaya. Bahkan dalam kitab fikih itu Pak, umpamanya kita sholat di satu musola atau masjid ya, terus kita jadi makmum, pas imamnya baca Fatihahnya beledak-beleduk, kita boleh tuh Pak memisahkan diri berjamaah dari dia. Ya, memisahkan diri berjamaah dari orang imam yang bacaan Fatihahnya nggak apa? Nggak lempeng. Makanya bapak-bapak punya kewajiban baca Fatihah dengan baik. Kalau belum lempeng, belum baik, jangan pede jadi imam. Ya, bisa merusak makmumnya nanti. Oleh karena itu belajar terus, biar kita termasuk orang yang Rasulullah sebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang sebaik-baiknya adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Jadi jangan malu. Datang umpamanya di majelis taklim, di pengajian, guru saya belum bisa Fatihah, diajarin. Nggak apa-apa. Ya kan, apalagi kalau sudah usianya 50 ke atas, Pak, Fatihahnya masih belum lurus Pak ya. Mau kapan lagi diperbaiki sholat kita? Karena sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah. Kalau sholatnya baik, amal yang lain ikut apa? Baik. Sholat yang baik itu salah satunya ditandai oleh baca Fatihah yang baik. Makanya kata Nabi, la sholata illa bi Fatihah. Tidak sah sholat seseorang tanpa dengan Fatihah. Makanya jangan disepelekan Fatihah ini. Para bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan Pak ya, kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang baik.
Kemudian yang keempat, Pak, orang baik itu adalah orang yang selalu bermanfaat dengan orang lain. Di mana kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau kita, Pak, kehadiran kita nyusahin orang, ya, bikin orang sakit, ya, bikin orang kesel, nggak ada gunanya, begitu Pak ya, maka kita termasuk bukan khairun nas. Jadi apa saja yang kita lakukan biar bisa bermanfaat buat orang banyak. Bisa dengan tenaga, manfaatkan tenaga kita bermanfaat buat orang lain. Punya ilmu, ilmunya bermanfaat buat orang lain. Punya harta, hartanya bermanfaat buat orang lain. Karena orang yang bermanfaat itulah disebut Nabi khairun nas, manusia yang paling baik. Makanya almarhumah ini ya, almarhumah detik-detik terakhir tadi kata ketua musola luar biasa, menebar manfaat. Ada namanya Jumat berkah Pak ya. Setiap hari Jumat dia berbagi. Karena memang ada perintahnya Pak. Orang bersedekah itu pada hari apa? Jumat. Ya, bersedekah pada Jumat itu memang ada dalilnya, ada hadisnya Pak ya. Walaupun di hari lain boleh, tetapi hari Jumat nilai pahalanya lebih apa? Lebih besar dibanding hari-hari lain. Makanya bapak-bapak boleh melakukan Jumat berkah. Mau berbentuk materi silahkan, mau berbentuk tenaga silahkan. Ya, mau bentuk yang baik-baik silakan. Karena itu bagian daripada usaha kita untuk persiapan kita kembali menghadap Allah. Nah, mudah-mudahan Pak ya, almarhumah ini termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah sebagai min ahlil khair. Para bapak hadirin sekalian, selanjutnya Pak, almarhumah ini saya juga baru tahu. Kemarin saya tanya suaminya, Pak Asmawi. Asnawi ya. Saya lupa inget. Ternyata almarhumah ini Pak sudah tercatat sebagai calon duyufullah. Orang yang sudah waiting list, sudah mendaftar haji. Ya, daftar tunggu waiting list. Sudah siap-siap untuk berangkat. Nah ini saya bilang tadi, ciri-ciri orang mau pulang ya, udah siap, dia udah banyakan ngulonin daripada apa? Ngetanin Pak ya. Apa para bapak hadirin sekalian? Saya sering sampaikan juga nih hadis ini. Di mana kata Rasulullah, man kharaja hajan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Siapa orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji Pak ya, kemudian di pertengahan jalan dia mati, Allah catat baginya pahala haji sampai hari kiamat. Nah ini yang mahal Pak. Walaupun almarhumah Pak tidak sempat jasadnya berhaji Pak, tapi beliau sudah dicatat oleh Allah mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Ini juga satu pilihan yang langka Pak. Nggak semua orang. Enakan yang belum haji berarti belum yang udah haji kalau mati. Kalau yang udah haji Pak, sempurna rukun Islamnya. Sempurna. Kalau yang sudah haji. Kalau yang belum haji, cuma dapat pahala Pak. Haji. Nyebutnya kan pahala haji. Iya. Makanya bapak-bapak boleh niat haji, pahalanya doang baru apa? Dapat. Tapi kata qaid usul fiqh apa? An-niyatu biqarinatil fi'li. Jadi niat itu bisa dianggap bernilai kalau diiringi dengan apa? Perbuatan. Ya, an-niyatu biqarinatil fi'li. Niat bareng apa? Pekerjaannya. Kalau niat doang kagak bergerak Pak ya. Belum dianggap itu Pak. Kayak bapak niat doang, gue mau sholat isya nih gitu ya. Niat doang, sholatnya kagak. Dapat nggak catatannya?
Nah, para bapak hadirin sekalian, oleh karena itu kepada suaminya ya, Bapak Asnawi. Bapak Asnawi belakang no. Ada, oh ada. Pak Asnawi, yang pertama nanti kalau tahun ini ada haji ya Pak, segera dibadal hajikan. Biar almarhumah tercatat sebagai tadi yang Pak Ketua Musola bilang apa? Muslimnya sempurna dah. Rukun Islamnya sempurna. Kemudian yang kedua, bisa porsinya Pak. Porsinya itu bisa diwakilkan oleh ahli warisnya. Ya siapa saja nanti anaknya. Udah pikir pas. Ya. Nanti anaknya bisa berangkat bareng sama bapaknya. Nah, boleh itu. Kawin dulu dia, oke. Nah, boleh itu Pak ya. Pokoknya ada ahli warisnya boleh. Mau diambil uangnya boleh. Ya, mau diambil boleh, mau diwarisin juga boleh. Kalau dulu-dulu kan tidak bisa diwariskan. Sekarang bisa diwariskan. Nah, karena itu nanti tahun depan habis lebaran Idul Fitri rezekinya ada, badalin. Biar almarhumah di alam kubur tercatat orang yang apa? Sempurna, dia punya rukun Islamnya. Nah, ini satu kelebihan Pak yang juga jarang dimiliki oleh kebanyakan orang, kecuali orang-orang yang sedang mengantri. Oleh karena itu kalau Bapak pengen mendapatkan pahala haji Pak ya, apalagi pahala hajinya sampai hari kiamat, segera didaftarkan diri. Karena daftar sekarang berangkatnya 2045. Nah, ya kan? Harapan berangkatnya kan tipis. Nah, paling kagak dapat pahala haji sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamat paling kagak begitu Pak. Ada harapan pahala sampai hari kiamat. Para bapak hari sekalian, kemudian yang terakhir Pak Asnawi. Pak Asnawi, saya selaku sepupu Pak ya dari almarhumah, tentunya saya berpesan ikhlas ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik menurut Allah Pak ya. Jadi kata Rasulullah Pak Asnawi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja meninggal dunia, kemudian suaminya ridho, suaminya ikhlas, balasannya satu, yaitu pasti masuk surga. Jadi kalau Pak Asnawi pengen almarhumah Ibu Maskuro gampang mudah masuk surga, ridho, ini keputusan Allah. Kita pasti akan menyusul. Kita pasti akan mengalami yang hari ini dialami oleh Ibu Maskuro. Kita pasti semua begitu. Hari ini kita duduk bareng, mungkin besok kita dijemput. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Karena kata Nabi, wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi Rasulullah itu ketika berziarah ke kubur Baqi selalu bilang begitu. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Arti kalau hari ini Ibu Maskuro yang sudah pulang kampung, besok kita pasti menyusul almarhumah. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disedihkan berlarut-larut. Yang terpenting adalah ridho, ikhlas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya yang muda mati, yang tua juga mati, yang sakit juga mati, yang seger juga Pak mati, semuanya pasti mati. Oleh karena itu mari sama-sama para bapak sekalian kita bacakan suratul Fatihah. Wabil khusus untuk almarhumah Ibu Maskuro dan untuk suaminya, putra-putrinya senantiasa dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.